Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sama saya Indra Agus. Dalam kesempatan ini kita coba menghitung curah hujan rencana dengan metode California. Ini adalah metode California. Nanti target kita adalah menghitung periode ulang hujan, dan kita juga menghitung probabilitas terjadinya data tersebut. Nah, kita lihat dulu langkah-langkah kerja dari metode California. Pertama, data kita urutkan dari data yang besar ke yang kecil. Jadi data kita urutkan dari yang besar ke yang kecil. Kemudian setelah itu kita hitung probabilitas dengan persamaan adalah M per N, di mana M adalah nomor urut dan N adalah jumlah data. M adalah nomor urut dan N adalah jumlah data. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung periode ulang. Jadi periode ulang kita hitung dengan persamaan N per M, di mana N itu adalah jumlah data dan M adalah nomor urut. Jadi kalau kita lihat ini adalah T sama dengan C per P, P sama dengan C per T. Nah, sekarang kita lihat datanya. Kita lihat data di sini ada curah hujan harian maksimum. Itu ada data curah hujan dari tahun 2000 sampai 2013. Di sini ada 14 data. 14 data, ini data-datanya. Kemudian ini adalah curah hujan harian maksimum. Maksudnya adalah curah hujan yang terjadi misalkan di tahun 2092 itu adalah curah hujan yang terjadi maksimum di tahun 2000. Apakah dia terjadi di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, nanti ada lagi data sebelum data ini, ada lagi data yang lainnya. Maksudnya data 92 ini kita dapat dari sumber data. Di sumber data itu adalah misalkan tahun 2000 itu ada data curah hujan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2000. Dari setahun itu di mana curah hujan maksimum di hari apa, curah hujan maksimum di tanggal berapa, curah hujan maksimum, atau di bulan berapa curah hujan maksimum terjadi. Kita ambil hasilnya. Kemudian kita kelompokkan seperti ini, kita kelompokkan data seperti ini. Setelah itu sesuai dengan cara atau metode California ini, dengan cara mengurutkan data dari yang besar ke yang kecil. Ini atau saya hapus dulu ya. Saya hapus data. Nah, ini saya copy ke tabel yang di sebelahnya. Kita copy tabel yang sebelahnya. Kemudian diurutkan dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Data yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini sudah terurut. Ternyata datanya adalah data yang paling besar itu adalah 161. Kemudian data yang paling kecil itu adalah 85. Nah, ini kira-kira datanya. Nah, kemudian kita menghitung probabilitas, peluang kemungkinan terjadinya data. Jadi kalau kita lihat ini di sini 161 dengan 85, peluang terjadinya curah hujan 85 itu lebih besar dibandingkan 161. Jadi kalau kita lihat curah hujan 85, 88 itu lebih besar peluangnya terjadi dibandingkan 161. Kenapa? Karena kalau curah hujan 85 terjadi, maka curah hujan 161 belum tentu terjadi. Dan sebaliknya, kalau curah hujan 161 terjadi, maka curah hujan 85 sudah terjadi. Ini sudah terjadi, 90 sudah terjadi. Karena untuk menuju 161 itu akan melewati angka 85, 92, terus sampai ini 126, 137, itu akan melewati angka itu. Jadi kalau kita lihat peluang yang paling besar terjadinya adalah curah hujan adalah data 85, yang paling kecil peluang terjadinya adalah angka 161. Sekarang kita lihat persamaannya. Jadi probabilitas adalah M per N.
M adalah nomor urut. Nomor urut 1, 2, 3, 4 sampai 14. N adalah jumlah data. Jumlah data adalah 14. Berarti kalau untuk baris pertama nomor urut dibagi dengan 14. 14 adalah jumlah data. Maka ini adalah peluang terjadinya curah hujan 161 itu adalah kalau dijadikan persen itu adalah 7% atau 7,14%. Berapa peluang terjadinya curah hujan 145? Itu adalah sebesar 10%. Jadi kalau kita tarik lagi ini sampai ke bawah, maka peluang terjadinya curah hujan 85 itu adalah 6,05 6,071. Kemudian kalau kita lihat lagi, maka di sini akan kelihatan ya curah hujan, peluang terjadinya curah hujan. Ini mungkin ada kesalahan nih. Ini A23, ini salahnya, harusnya yang ininya salahnya. Ini ulang dari atas. Jadi nomor urut dibagi dengan 14. Jadi kalau kita jadi persenkan adalah 21,43%. Kemudian kita tarik terus sampai ke data yang terkecil adalah 85, bukan 185. Maka 85 itu kemungkinan terjadi adalah 100%. Angka 88 kemungkinan terjadi adalah 92,86%. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, peluang paling kecil adalah 161, data yang kecil, peluang yang paling kecil adalah data yang paling besar adalah 161. Nah, ini adalah peluang terjadinya data ini ya. Kemudian bagaimana dengan T? T itu adalah periode ulang. Ya, periode ulang seperti yang kita lihat persamaannya adalah N per M. Berarti 14 dibagi dengan nomor urut. 14 dibagi dengan nomor urut. Ini kalau coba lagi yang baris kedua itu adalah 14 dibagi dengan 2. Nah, ini kalau saya tarik, nah ini adalah periode ulang curah hujan. Jadi kalau kita lihat untuk periode ulang 14 tahun, maka nah, 14 tahun, maka curah hujannya adalah 161 ya, 161. Kemudian kalau periode ulang 7 tahun, kita ambil jangka genap, maka curah hujannya adalah 145. Ini kalau yang genap lagi periode ulang 2 tahun itu adalah 121. Jadi bisa kita menghitung curah hujan rencana dengan metode California ini. Ya, bisa periode ulang 5 tahun, berarti 5 tahun nanti interpolasi aja dengan 7 dengan 4,67. Nah, cuma masalah dari metode California ini karena jumlahnya datanya 14, maka yang bisa itu periode ulang 14 tahun. Untuk periode ulang 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun atau 1000 tahun sepertinya metode ini tidak bisa digunakan. Tapi kalau ingin mendapatkan periode ulang curah hujan ya, curah hujan rencana sama dengan menghitung curah hujan rencana dengan metode California. Jadi menghitung curah hujan rencana dengan metode California itu seperti ini. Jadi kalau periode ulang 2 tahun, curah hujan adalah 121. Ya. Jadi tidak bisa menghitung untuk tahun yang lebih besar dari 14. Nah, itu kekurangannya. Ya, itu salah satu kekurangannya. Kemudian kelebihannya kita cepat menghitung untuk periode ulang yang kecil. Jadi periode ulang itu adalah maksudnya 7 tahun itu adalah 145 itu terjadi di rentang 7 tahun sekali sama dengan nilai 145 itu atau melewati. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.